cepat lagi berarti kuliah 9. Tadi nggak sih kuliahnya? Barusan nggak sih? Benar. NDC Rek, slideshow, oke. Nah, kalau kelainan infeksi pada darah memang banyak materinya. Ini yang kita bahas banyak ya. Cuman untungnya kita bisa hemat hafalan karena udah ada beberapa materi yang pernah kita bahas di blog sebelumnya. Malaria kayak bosen gak sih malaria lagi gitu kan. Tokso juga berulang-ulang kita bahas. DHF juga. Yang lainnya baru ya. Mungkin yang kalian, oh ini juga, lepto juga udah pernah kita bahas ya. Ini mungkin yang kalian baru dengar ya. Leishmaniasis sama trypanosoma. Walaupun trypanosoma sebenarnya udah dijelaskan di blog kardio ya. Jadi kita mulai lagi, aku ingatkan lagi ke malaria ya, Rek ya. Di mana penyebabnya si Anopheles. Penyebabnya bisa karena kongenital dari ibu ke anak, atau bisa secara mekanik. Kalau secara mekanik tuh berarti jarum suntik atau transfusi darah itu bisa. Nah, enaknya kalau lewat transfusi darah atau lewat jarum suntik, berarti kan masuknya dalam langsung stadium eritrosit gitu kan, masuknya ke tubuh kita gitu kan, nggak melewati fase tidur di hepar, nggak melewati fase hepar kan, kalau yang apa via jarum suntik, maka obatnya lebih gampang dieradikasi, lebih gampang dibunuh apa namanya plasmodiumnya. Ada yang menemukan teori baru bisa menularkan lewat oral katanya. Pernah dibuktikan pada ayam. Jadi kalau kamu makan ayam atau makan burung dara yang mengandung itu, ya kamu bisa kena juga Plasmodium gallinaceum sama Plasmodium relaxation. Ini yang aku pernah bilang tadi kemarin ya, Plasmodium relaxi di monyet ya. Patofisnya, don't forget, sudah aku jelaskan, aku ingatkan kalian kemarin juga ya, di materi Dr. Nur, masuk dalam bentuk apa, Rek? Porozo. Porozoid. Terus kemana dulu dia? Ke hepar. Di hepar dalam bentuk skizon. Skizonnya bisa pecah. Namanya apa? Merozoik. Merozoit. Merozoit masuk ke dalam eritrosit. Dari eritrosit nanti ngapain? Di siklus di eritrosit ada apa namanya? Habis dari Skizon merozoit dia jadi apa? Skizon lagi. Itu jadi gametosit. apa? Trofozoit. Tropozoit dulu. Tropozoit jadi gametosit, udah punya kelamin, dia dihisap lagi sama si nyamuk. Di nyamuk dia berkembang lagi. Ingat ada dua siklus, siklus di tubuh kita aseksual, siklus di nyamuk dia seksual. Di tubuh kita juga ada dua siklus, siklus di hepar sama siklus di eritrosit ya. Manifestasinya sudah bosen sampai aku ngajar kira demam apa namanya awalnya jangan dulu ya ngafalinnya biar enak ya. Apa namanya menggigil, berkeringat, demam ya. Nyari kepala dan lain-lain. Terus jangan lupa dianggap malaria berat kalau ada Plasmodium falciparum di mana sudah kalau Plasmodium falciparum itu kan yang berat ya, Rek ya. Gejalanya bisa apa aja, bisa malaria cerebral, berarti sampai ke otak, sampai penurunan GCS gitu. Atau hiperparasitemia, atau anemia berat, ikterus dan lain-lainnya. Pemeriksaan penunjangnya udah ya, dicek apusan darah tebal dan tipis, boleh pakai PCR. Udah aku skipin aja. Obatnya, kalau untuk demamnya ya udah berarti dikasih antipiretik kan, paracetamol 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Tapi kalau hipertermia demam banget sampai lebih dari 40, kamu boleh naikkan dosisnya jadi 20 mg per kilogram berat badan. Kalau kejang, hati-hati. Kalau kejang berarti takutnya apa, Rek? Malaria kejang berarti sudah apa? Malaria cerebral. Malaria cerebral berarti kan. Kalau sudah berarti sudah masuk malaria yang berat ya. Boleh kamu kasih diazepam. Nah, kuratifnya sama kayak PPT Dr. Nur ya, Rek ya, nggak berubah kok apa terapinya. First line-nya ada DHP sama apa namanya AA, artesunat enggak kelihatan ya, Rek. AA, artesunat sama amodiaquin. Jangan lupa dikasih primaquine. Oke, second line-nya dikasih kina. Terus kinanya dikombinasikan dengan doxycycline atau clindamycin. Nah,
Second line-nya nggak disebut kok. Aman. Second line-nya apa emang? Sorry, second line-nya udah ya. Bukan bukan second line, sorry. Yang berat apa emang? Terapinya yang berat. ACT bukan Kak. Heeh, heeh. Malaria berat terapinya apa? Artemeter, Altimeter. Terus apa lagi? Artemeter, artesunat, sama satu lagi apa? A juga artemisinin, artemis. Oh iya, artemisin, bukan amodiakin, artemisin, sama quinin. Sekarang obat pencegahannya, fun fact, dulu itu bisa pakai chloroquine. Oke, enak kalau pakai chloroquine, guys. Enaknya apa? Nggak perlu minum tiap hari. Lihat deh, minumnya seminggu, sekali seminggu. 2 minggu sebelumnya, sampai di sana tiap minggu sekali, terus 4 minggu setelah pulang, tapi minumnya seminggu sekali. Tapi nggak enaknya apa? Kalau kamu dadakan berangkat ke sana, gimana dong minumnya? Kan harus 2 minggu sebelumnya minum, gitu. Gak enaknya. Tapi enaknya, nggak perlu setiap hari minum chloroquine. But, sekarang nggak bisa pakai chloroquine karena di daerah Papua atau di daerah Indonesia bagian timur sudah resisten chloroquine ya, jadi nggak bisa pakai chloroquine lagi. Fansidar itu isinya apa namanya, suldok dengan pirimetamin ya. Dia sama juga seminggu sekali. Ya sama ya, jarang dipakai sudah. Jadinya kita pakai apa sekarang? Kita pakai doxycycline. Doxycycline cukup murah, ada sediaannya, cuma nggak enaknya harus diminum tiap hari. Sehari H-1 selama di sana, terus pulang dari sana, sebulan pulang dari sana minum terus. 1 kali 1. Dan nggak enaknya, doxy itu di mulut tuh nggak enak. Di mulut tuh kayak kayak apa ya, kayak kamu makan besi. Kayak ada yang ganjel gitu loh di mulut, jadi kayak bikin kamu nggak nafsu makan jadinya. Oke, pada anak biasanya kita pakai mefloquine gini ya. Pencegahan lain ya pakai selambu sama pakai autan. Dah, next ke materi yang baru. Babesiosis, di mana dia ditularkan oleh ya kutu. Dia kalau dibilang zoonosis berarti penyakit yang ditularkan oleh hewan ya. Kutu di seluruh dunia walaupun jarang ada di Indonesia sih, Rek. Ya, dia itu adanya di Laut Timur di Amerika atau di Midwestern Amerika Serikat. Mirip dengan malaria. Infeksiusnya juga mirip dengan malaria. Masuknya ke tubuh kita juga mirip, tapi dia nggak ada fase hepar. Masuknya sama, Rek. Sporozoid, baba itu mirip. Masuk ke eritrosit sama, tapi nggak ada fase heparnya. Ini kan masuknya dalam bentuk sporozoid, terus jadi masuk ke dalam apa namanya eritrosit, jadi tropozoid, terus jadi merozoid, gamet, ya udah dihisap lagi gitu terus, tapi nggak ada fase nggak ada skizon, nggak ada ya. Eh, ini udah tadi. Nah, pemeriksaan penunjangnya pakai pasti mirip ya, pewarnaan ya, dari darah dihapus gitu loh, terus dikasih pewarnaan. PCR ya, PCR gold standar untuk semua patogen ya, Rek ya. Nah, gambarannya apa? Kalau malaria kan kamu lihat adanya bentuk apa? Plasmodium apa gitu ya. Kalau si babesiosis ini tadi bentuknya itu apa namanya, seperti buah pir kayak gini loh. Nah, ini. Terus menariknya ada namanya persilangan Malta atau maltase. Itu apa? Di dalamnya itu ada berbentuk kayak salib kayak gini loh. Ini persilangan Malta namanya. Oke, terapinya juga aneh. Mungkin baru kamu dengar obatnya ya, atau Vakuon plus azitromisin. Oke, asimptomatis sama ringan berat sama dikasih atofakon sama azitromisin ya. Kalau berat baru dikasih clindamycin plus oral IV atau oral quinine. Jarang, mungkin kamu baru pertama dengar obatnya karena emang ya nggak ada. Mungkin ada di Indonesia tapi nggak terdiagnosis gitu kali ya. Orang pulang dari Amerika atau gimana. Tapi nggak pernah lah kita ada sediaan obat itu di sini, nggak ada ya. Toxo, capek juga ngomongin toxo ya. Dari toxoplasmosis gondii, di mana dia bahaya kalau kena pada ibu hamil. Ingat, dia bahayanya pada ibu hamil yang pertama kena ke bayinya, pada ibunya apa-apa tapi kena ke bayinya.
Atau kedua, pada orang imunocompromised, dia bisa bikin abses di otak, ya. Pemeriksaannya pakai serologis, berarti IgM dan IgG anti-tukso. Di mana dia masuk dalam, dia hidupnya di kucing sebenarnya ya, di GI tract-nya kucing, ada ookis di sana, ookisnya dia keluarkan jadi gitu kan. Nya misalnya ditaruh di tanaman, bukan tanaman, nya ada di tanah-tanah gitu kan, tanah-tanahnya yang ada tanaman-tanamannya, dimakanlah tanaman-tanamannya sama hewan ini. Akhirnya di dalam hewan ini, di ototnya juga ada tuh si sporokista tadi. Lah bisa masuk ke terus kita makan bisa. Oke, nanti oh ya bahayanya si takizoid ya, Rek, ya. Takizoid ini yang bisa masuk ke dalam janinnya. Penularannya nggak usah. Nggak usah. Oh, ini aja. Langsung ke pemeriksaan, sorry, ke obatnya ya, Rek. Primetamin sama sulfadiazin sama kayak PPT Dokter Nur kemarin ya. Primetamin dosisnya 1 mg, sulfadiazin 85, spiramisin 100. Kalau pada ibu hamil kurang dari 26 minggu dikasih spiramisin aja. Di atas 26 minggu dikasih primetamin sama sulfadiazin. Nah, kalau pada anak sama kayak kemarin ya, dikasihnya 6 bulan pengobatannya primetamin sulfadiazin pada 6 bulan pertama. 6 bulan berikutnya selang-seling. Denggi, capek juga kalian ngomongin denggi. Nah, denggi itu langsung aja ke diagnosisnya ya, Rek ya. Ingat gak kalian bedanya DHF sama DF apa? DHF sama DF apa bedanya, Rek? Dari ininya, trombositopenianya, itu kalau DF kurang dari 150, kalau DHF kurang dari 100. Terus adanya plasma leakage gitu. Terus juga apa ya? Apa sih? Ke HCT. Oh ya, HCT itu kan buktinya kalau ada plasma leakage HCT-nya naik kan. Oke. Terus jangan lupa ada DHF dengan warning sign tanpa warning sign. Warning sign-nya ada nyeri perut, muntah yang terus-terusan, ada tanda shock gitu ya. Mucosal bleeding itu sudah masuk ke warning sign ya, Rek. Oh ya, ini menarik. Aku belum pernah jelasin kalian ini ya. Ya emang baru sih. Ada namanya expanded dengue syndrome ya. Ini cuman nggak ada di soal, nggak bakal ada soal, jarang soalnya. Cuma aku pengen cerita aja. Expanded dengue syndrome itu apa? Expanded dengue kan kita tahu ya DHF grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 gitulah ya. Nah, expanded dengue syndrome adalah kelainan di mana kayak kelainan namanya expanded gitu kan. Lebih gitu loh. Yang sebenarnya apa ya, Rek? Kayak komplikasinya lah gitu loh bisa. Contohnya, kok ada alo gitu kan? Kok bisa alo? Mungkin di puskesmas dia terlalu banyak cairan sehingga jadi paru-parunya kelelep gitu-gitu contohnya. Nah, beberapa hari yang lalu ya, kayak 5 apa seminggu yang lalu aku dapat pasien dengan expanded dengue syndrome. Apa? Dia sebenarnya DHF grade berapa ya? Grade 3 apa grade 2? Bukan pasienku, pasien operan sebenarnya. Terus pas dioperin ke aku, udah tinggal pindah ruangan katanya. Tiba-tiba kejang pasiennya. Kejang nggak berhenti, status epileptikus. Sampai kita masukin diazepam tetap kejang. Nah, masalahnya mau aku masukin phenytoin, dia OTPT-nya naik. Kan kalau DHF bisa bikin OTPT naik ya. Masalahnya kalau phenytoin itu nggak boleh kalau pada OTPT naik. Dia bisa tambah bikin naik lagi kalau dikasih phenytoin kan. Berarti mau nggak mau harus kamu kasih midazolam toh. Berarti harus pindah ICU pasiennya. Tapi aku penasaran, ini orang kejangnya dari mana gitu kan ya. Yang kita takutkan apa, Rek? Kejangnya dari mana? Kalau orang DHF terus kejang, kamu pikirnya apa? Tua, orangnya tua, nggak muda. Trombositnya 30.000 kayaknya waktu itu. Apa coba? Emang yang kamu takutin dari DHF apa? Dari gejalanya apa yang kamu takutin? Grade 2 apa, Rek? Kalau DHF grade 2 apa keluhannya? Perdarahan. Perdarahan spontan.
Kalau grade 3, Shock, DSS. kenapa kok bisa shock? Penurunan tensi sama peningkatan. Ya, kok bisa pada DHF orangnya shock? Karena ada plasma leakage kan. Lah, kalau ada kejang berarti kamu takutnya apa? Ada perdarahan atau plasma leakage-nya di mana? Di otak. Akhirnya pasiennya sebelum pindah ke ICU di CT scan. Di CT scan gak ono opo-opo, gak ada perdarahan di otak, gak ada apa di otaknya. Akhirnya karena dia kejang terus gak berhenti, benar pakai midazolam pun masih kayak kejang gitu kan. Akhirnya sampai diintubasi, besoknya meninggal. Masih belum tahu penyebabnya apa. Ya, itu namanya expanded dengue syndrome. Kenapa jadi senang? Enggak senang. Oke, ini ya aku ingatkan lagi bedanya stadiumnya. Kalau grade 1 tidak ada perdarahan spontan, berarti cuma ada klinisnya, demam segala macam, trombositnya turun. Cuman pas kamu paksa buat keluar ada tourniquet tesnya positif tapi nggak ada perdarahan spontan. Tapi kalau DHF grade 2 sudah ada perdarahan spontan. Contohnya gusi berdarah, mimisan, melena. Kalau DHF grade 3 tensinya sudah turun atau antara sistol dan diastol kurang dari 20. Tensinya misalnya 80/60 itu kan mepet ya. Atau 80/65 gitu kan mepet. Itu masuk DHF grade 3. Kalau DHF grade 4 sudah tidak teraba tensinya, sudah perpalpasi. Oke, di mana DHF grade 3 dan grade 4 kita anggap sebagai DSS. Nah, langsung ke terapinya ya, Rek. Sebenarnya aku tekankan lagi, boleh rawat jalan kalau tidak ada warning sign. Selama dia masih mau minum, mau makan, dia nggak ada mual muntah berlebih, ya boleh rawat jalan. Tapi diingatkan ke keluarganya, kalau nanti udah mulai penurunan kesadaran, atau dia muntah-muntah berlebih, atau dia nyeri perut, segera bawa ke rumah sakit. Terus kalau ternyata dia DHF nih, terus dia ada ada warning sign gitu kan, kamu MRS kan, ini masih yang shock ya. Kalau yang kamu MRS kan, tapi dia nggak shock, kamu kasih berapa cairannya, Rek? Ini kan yang shock. 5-7 Dalam berapa ya? 1-2 jam. Oke, 2 jam. Kalau membaik, turun, ulangi. Terus turunnya gimana? 5, terus 3, terus 2 gitu kan ya. Nah, kalau DSS yang grade 3, kamu ngasihnya, jangan lupa dicek dari awal hematokrit. RL atau RA-nya dalam waktu 1 jam. Oke, di awal doang kok yang dibahas. Tapi kalau yang dekompensasi berarti DHF yang grade 4 langsung 10-20, 10-20. 10-20 cairannya, 10-20 cc per kilogram berat badan dalam waktu 10-20 menit kalau DHF yang grade 4. Boleh pulang kalau sudah lebih dari 24 jam bebas demam tanpa dikasih obat anti demam. Nafsu makannya membaik, trombositnya udah naik, udah bebas shock lebih dari 3 hari, urin outputnya udah keluar, gak ada distress nafas, boleh pulang. Tapi biasanya ya kalau di rumah sakit 2 kali berturut-turut pemeriksaan trombositnya naik 2 kali. Misalnya nih awalnya kan 30.000, 30.000 lah ya. Besoknya kamu cek 40 gitu. Besoknya lagi kamu cek 42, gak apa-apa pulang. Walaupun masih 40-an, asalkan dia dalam 2 kali pemeriksaan naik trombositnya, boleh pulang. Karena kalau sekali naik biasanya akan naik terus trombositnya. Next, viral induced thrombocytopenia. Ini nggak perlu ada yang dihafal sih intinya. Kalau pada orang kena infeksi virus biasanya trombositnya itu turun, guys. Ada trombositopenia. Oke. Penyebabnya apa? Hampir semua virus ya bisa menyebabkan trombositopenia. Dengan cara apa sih? Banyak caranya. Bisa memang dari menurunkan produksi dari trombositnya ini ya, menginfeksi megakariosit kek, menginfeksi hematopoietic stem cell kek, atau memang merusak dari trombositnya langsung gitu. Ini ya.
Virusnya bisa menyebabkan penurunan produksi platelet dan meningkatkan destruksi platelet. Dengan cara apa? Ini, menginfeksi megakariosit. Atau menginfeksi dari hematopoietik progenitornya, dari sononya. Atau menyebabkan penurunan produksi sitokainnya, bisa. Menginduksi INF alfa bisa, dan lain-lain. Jadi banyak ya, nggak spesifik kalau si virus ya. Next, sepsis. Gini, aku nggak tahu dokter Zia pakai yang lama apa yang baru ya. Jadi aku jelaskan dua-duanya. Kalau pakai teori lama, kita pakai teori SIRS. Ada yang dengerin nggak tadi pakai SIRS apa pakai SOFA, dokter Zia? Dokter Zia kan yang ngajar? Pak Dokter Yani? Terus ya. Tadi dijelasin pakai SIRS apa pakai SOFA? Nggak dengerin. Lupa. Nggak dengerin. Seingatku tadi ada yang sofa sih, Mi. Apa dua-duanya? Aku jelasin dua-duanya aja ya. Kalau yang dulu tuh pakai SIRS, yang terbaru pakai SOFA. Jadi kriteria yang lama, menurut Surviving Sepsis Campaign gitu ya, dia katakan sepsis pertama, kamu harus tahu dulu adanya infeksi. Infeksi itu apa sih? Ini ada jelas ada infeksi, ada bukti ada infeksinya. Contoh ada luka, ada keluar nanah itu infeksinya. Berikutnya ada namanya SIRS. SIRS adalah Systemic Inflammatory Response Syndrome. Efek yang ditimbulkan tubuh karena adanya inflamasi. Nah, dikatakan ada SIRS kalau lebih dari 2 kriteria berikut ini. Apa aja? Suhunya nggak normal, antara demam atau malah turun. Jadi di bawah 36 atau di atas 38,5. Laju nadinya abnormal, berarti heart rate-nya naik. Laju nafasnya meningkat, berarti RR-nya naik. Jumlah sel darah putih abnormal, jadi bisa jadi leukositnya naik atau leukopeni. Itu pakai SIRS. Nah, yang dikatakan sepsis itu apa? Yang dikatakan sepsis kalau pakai teori yang lama, berarti ada 2 kriteria SIRS, ditambah ada bukti infeksi. Itu kalau kriteria lama. Terus yang dikatakan sepsis berat apa? Tadi ada ini tadi, ditambah ada salah satu organ yang kena. Bisa gangguan kardiovaskular atau gangguan pernafasan, atau yang lainnya lebih dari 2. Contoh penurunan kesadaran, kan otak berarti kan ya. Tuh. Nah, yang dianggap shock sepsis, kalau sepsis berat ditambah kamu udah ngasih cairan tapi tensinya tetap turun, tetap shock, ada gangguan kardiovaskular. Jadi kalau pakai teori yang lama, kamu harus tahu 1 infeksi, 2 SIRS, 3 sepsis berat, 1 infeksi, 2 SIRS, 3 sepsis, 4 sepsis berat, 5 shock sepsis. Itu kalau pakai teori yang lama. Oke, emang tandanya infeksi itu apa aja? Bisa jadi leukosit kan, bisa jadi leukositnya naik, atau malah kalau berat sampai leukositnya turun juga bisa, leukopeni bisa. Atau bisa pakai ini, kan biasanya yang bikin sepsis itu bakteri yang paling sering ya. Bisa pakai ini, rasio neutrofil dibanding limfosit. Kalau neutrofilnya jauh lebih tinggi dibanding limfosit, maka infeksi bakteri gitu. Nah, kalau yang baru, survival, kalau dulu aku waktu preklinik masih pakai yang sepsis, SIRS itu masih pakai itu. Tapi aku ke MPPD itu udah pakai kriteria SOFA, ya. SOFA itu mengatakan intinya gini, yang kita takutkan dari sepsis. Sepsis itu kan terjadi karena bakterimia. Bakterimia itu apa? Bakterinya sudah menyebar ke seluruh darah di tubuh kita. Akibatnya apa? Inflamasi dong seluruh tubuh kita gitu ya. Sehingga ada multiple organ damage, banyak organ yang kena, banyak organ yang rusak. Nah, itu yang kita cari dari SOFA, guys. Jadi, lihat deh poin-poinnya. Yang pertama, organ apa? Pernafasan. Yang kedua, koagulasi, jadi dari plateletnya. Yang ketiga, fungsi hepar. Yang keempat, fungsi jantung. Yang kelima, otak. Yang keenam, ginjal. Dari situ ada poin-poinnya kalau pakai SOFA. Tapi gak enaknya pakai SOFA, di sini kan berarti ada yang bisa pakai pemeriksaan fisik, ada yang harus nunggu lab.
gitu kan. Yang bisa pakai pemeriksaan fisik yang apa, Rek? Fungsi apa? Organ apa berarti di situ? Coba deh, yang bisa pakai pemeriksaan fisik tanpa lab, organ apa berarti? Neurologi, kardio. Neurologi sama kardio. Itu doang yang bisa. Sisanya kamu harus pakai lab. Gitu kan ya. Ada poin-poinnya. Kalau tensinya turun, MAP-nya di bawah 70, poinnya 1. Atau kamu harus butuh obat-obatan, dopamin atau dobutamin gitu kan. Itu poinnya ada 2 gitu kalau pakai obat-obatan. Atau pakai NA gitu kan, poinnya ada 3 gitu. Yang dianggap sofa itu berapa sih, Kak? Yang dianggap sofa itu kriterianya kalau sudah ada 2 poin, namanya sofa positif. But berarti kalau mau diagnosis orang sepsis atau orang shock sepsis gitu. Intinya kalau shock, berarti shock apa, Kak? Tensinya turun dah kalau shock gitu gampangnya, kalau yang baru ya. Harus nunggu hasil lab dong. Nah, untungnya selain mengeluarkan kriteria SOFA, juga dikeluarkan namanya kriteria KISOFA. Ini yang kita pakai sekarang di IGD, kriteria KISOFA. KISOFA itu cukup ada 3 yang perlu kamu hafalkan. 3 kriteria aja yang perlu kamu hafalkan. Yang pertama, tensinya turun, hipotensi kurang dari 100, GCS-nya turun, entah berapapun itu yang penting GCS-nya turun, terus RR-nya naik. Jadi ini kita pakai jantung, ini kita pakai otak, yang ini kita pakai paru. Oke, ada 2 udah dibilang shock sepsis. Itu enaknya. Jadi kayak orang tesnya turun, masukin cairan. Kayak GCS-nya turun juga, terus sesek juga, terus oh ya ada infeksi, ya udah namanya langsung shock sepsis. Itu yang terbaru. Kita pakai ini sekarang. Shock sepsis, shock yang paling sering terjadi ya, Rek ya. Makanan sehari-hari. Oke, pelaksanaannya jelas dong, berarti karena sepsis ya dikasih antibiotik. Jadi harus sebenarnya ada namanya 1 hour bundle one hour bundle sepsis. Jadi yang harus kamu lakukan dalam 1 jam pertama orang shock sepsis. Yang pertama pasang infus, loading cairan. Kalau shock berarti berapa, Rek? 20 sampai 30 cc per kilogram berat badan dalam waktu 30 menit. Boleh masukkan apa? Inotropik. Apa obatnya? NA kalau sepsis. Masukin cairan sama masukin NA tadi kan. Yang kedua, ambil darah buat kultur. Yang ketiga, cek kadar laktat. Yang keempat, masukkan obat-obatan antibiotik broad spectrum. Jadi tadi kan masih nunggu kultur tuh. Karena masih nunggu kultur, ya sudah kamu masukkan antibiotik yang bisa kena ke semuanya, broad spectrum. Kalau udah keluar hasil kulturnya, ya sudah, kasihkan antibiotik yang sesuai dengan bakteri yang dikultur tadi. Nah, nggak usah. Next, kita ke leishmaniasis. Nah ini, saya bilang ini kayaknya. Oh bukan. Leishmania adalah penyakit yang ditularkan oleh kayak lalat ya sebenarnya ya. Nama protozoanya Leishmania, tapi dibawa oleh lalat ya. Lagi-lagi jarang ya di Indonesia, di Afrika dan di Amerika adanya ya. Kenanya ke apa nanti? Paling sering ke kulit, ya cutaneous. Kayak jerawat gede gitu di kulit, bisa mukokutaneus berarti kena ke mukosa, visceral bisa kena ke organ dalam yang dikenal dengan istilah namanya kala azar kalau kena ke visceral ya. Ya, leishmania disebabkan oleh protozoa berflagel, jadi ada ekornya, namanya leishmania tadi ya. Yang faktornya atau pembawanya adalah lalat pasir, kalau di bahasa Inggrisnya sandfly ya. Oke. Tapi juga bisa ke anjing, bisa lewat anjing, bisa lewat hewan pengerat kayak kucing, tikus juga bisa ya. Nah ini apa namanya sandfly-nya masuk waktu apa namanya si lalatnya atau ya lalat sih namanya lalat tapi kayak bentuknya kayak nyamuk gitu loh. Dia masuk ke bukan masuk sih, gigit tubuhmu, masukkan si leishmanianya dalam bentuk apa ini? Promastigot masuk. Ya. Promastigotnya akan berbentuk jadi amastigot. Amastigotnya kayak buletan gitu, isinya banyak, akhirnya
dia akan apa namanya berkembang banyak. Nah, terus berkembang di dalam organ. Organ yang pertama yang kena biasanya di kulit ya, Rek ya. Ini udah tadi. Kayak gini bentuknya. Awalnya kayak papul, kayak jerawat tapi besar gitu. Terus kalau dia apa pecah, dia kayak ada ulkusnya, kayak jerawat numpuk loh, Rek, jerawat yang gede banget kayak gini. Nah, dia bisa sembuh sendiri sebenarnya, nggak kelihatan gitu loh, kayak 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 apa namanya? Apa yang bisa sembuh sendiri tapi bahaya itu? Apa Rek, infeksi kulit yang sembuh sendiri itu loh, infeksi menular seksual yang bisa sembuh sendiri tapi dia bisa nyebar ke otak itu apa namanya? Dek lambeku, tapi gak bisa ngomong. Itu loh Rek, yang ada stadium yang bisa ke otak, yang bisa ke sifilis. Nah, bisa kayak sifilis, sorry. Sifilis itu kan awalnya ada, terus nanti bisa sembuh-sembuh sendiri, tapi nanti laten. Nah, mirip kayak gitu. Jadi awalnya di kulit dulu, kulitnya bisa sembuh sendiri, tapi nanti bisa nanti muncul lagi di mukokotaneus. Awalnya dulunya dia kena di kulit. Nah, sembuh-sembuh sendiri, ya bertahun-tahun muncul setelah di kutan tadi. Ya, yang biasanya kena kemana? Orofaring sama laring. Jadi kayak ada kayak nodul, kayak jerawat di orofaringnya di daerah mulutnya itu ya. Terus yang lebih bahaya lagi, dia bisa kena ke organ-organ visceral lain. Lewat mana? Lewat RES ya, reticular endothelial system. Jadi dia pakai saluran limfe. Jadi dia bisa ke apa namanya? Spleen, bisa ke hepar, bisa ke bone marrow juga bisa. Nah, pemeriksaannya ditemukan si amastigot tadi pada pemeriksaan biopsi kulitnya atau pakai NFNAB ya. Obatnya lagi-lagi karena dia jarang di Indonesia, bisa pakai terapi obat lokal, bisa pakai terapi obat yang sistemik. Obat lokalnya kita kasih antimon pentavalen, jadi kayak imunisasi gitu loh. Sama dikasih krioterapi. Krioterapi sama termoterapi itu kayak ditetesi, kayak kalau termoterapi dicas gitu, Rek. Kayak ada pensil gitu, di situ besi, ujungnya panas, dicas gitu sampai rusak gitu loh. Tapi kalau krioterapi ya dingin, sampai beku, nanti copot-copot sendiri. Tapi kalau terapi sistemiknya kita kasih obat anti jamur. Obatnya apa? Fluconazole. Antimon pentavalen intravena juga ada. Amphotericin B kan anti jamur juga ya. Next ke trypanosoma. Nah, ini yang takut. Jadi aku pernah nonton film. Ada orang kena trypanosoma. Jadi gini, trypanosoma itu ada dua, Rek. Ada trypanosoma Afrika, ada trypanosoma yang Amerika ya. Nih ya. Kalau trypanosoma Afrika disebabkan oleh parasit namanya Trypanosoma brucei. Jadi kalau yang Afrika namanya brucei. Kalau Trypanosoma yang Amerika atau nama lainnya Chagas disease oleh Trypanosoma cruzi. Ini yang sering ya, yang cruzi ini. Yang menarik yang ini yang Afrika sebenarnya. Jadi Trypanosoma brucei ini dia itu yang membawanya, yang membawa parasit itu namanya lalat sese namanya. Di mana lalat sese ini seringnya lagi-lagi di Afrika, di gurun Sahara sana. Menariknya kalau kamu kegigit sama lalat sese ini yang membawa Trypanosoma brucei, kamu kena penyakit namanya sleeping beauty syndrome. Jadinya apa? Tidur terus. Tidur. Yes, tidur terus. Jadi waktu itu aku nonton House MD ya, ada pasien datang di Amerika. Ini Amerika nggak mungkin ada orang kena sleeping sickness gitu kan. Orangnya tidur terus dikasih kayak apa? Udah dicek ada narkoba nggak ada sama sekali. Kan penasaran ya, kamu pernah keluar kota nggak sih? Kamu pernah keluar negeri nggak sih? Enggak katanya, nggak pernah keluar negeri. Tahu nggak ujung-ujungnya kenapa? Dia nggak pernah keluar negeri sih, tapi dia pernah one night stand sama tentara. Tentaranya ini pernah bertugas di Afrika. Sih, jadi kan lewat darah ya, Rek ya. Bisa karena dia ngewek sama orang yang membawa si Trypanosoma brucei tadi, dia ketularan ya, ini bawa sama lalat sese tadi itu ya. Aku nonton film-film yang kayak begitu guys. Oke, nah yang sering itu yang Chagas disease ya. Chagas disease kalau yang tadi yang Trypanosoma si brucei tadi yang
kataku karena Afrika tadi ya, seringnya tuh kena ke otak, makanya bikinnya itu bikin kamu ngantuk terus, bikin tidur terus, bikin sleeping sickness. Sedangkan yang Chagas disease, yang satunya yang si Amerika itu, yang sering terkenal dia bisa bikin gangguan di jantung, ini ya, gangguan jantung, heart failure gitu, kalau Chagas disease ya. Ini nggak usah pemeriksaannya. Nah, terapinya, kalau obatnya juga sebenarnya jarang kita kenal ya. Kalau obat-obatannya karena kita nggak pernah ketemu juga. Dikasih pentamidin. Kalau yang trypanosoma brucei yang gabis sama yang rhodonis, apalah nggak tahu namanya, ada suramin. Kalau yang cruzi, nah yang cruzi mungkin terjadi ya. Dikasihnya ini benzinazol ya. Terakhir lepto udah tahu ya, lepto adalah bakteri bentuknya spiral, makanya aku kasih gambar ini, bentuknya spiral di mana dia ada pada sistem urinarinya hewan-hewan pengerat, contohnya tikus, makanya biasanya tuh muncul di saat banjir atau di persawahan, karena mereka kan sering pipis di tempat-tempat kayak gitu ya. Gejalanya nanti bisa demam, ikterus gitu, dan ciri khasnya ada nyeri otot. Nah, nyeri ototnya biasanya di gastrocnemius, di betis ya. Awalnya dia nggak sampai ikterus guys, cuma demam kayak DHF, demam mialgia gitu ya. Nih, demam nyeri kepala, mialgia, mual muntah, itu masih fase anikterus. Tapi kalau dia sudah berat sampai ikterus, sampai penurunan kesadaran, sampai pipisnya tuh warna hitam, namanya adalah Well disease. Oke. Nah, tadi dulu. Oh ya, jangan lupa pemeriksaannya pakai microagglutination test atau pakai mikroskop lapang gelap. Obatnya kalau masih belum ikterik, boleh kamu kasih ampicillin atau amoxicillin. Tapi kalau sudah ikterik, ya udah harus dikasih penicillin. Ya. Nggak usah. Soal Furosemide. apa? Oke, gampang ya. Next, obat. Apa? Apa-apa? Apa sih? Gak kedengeran. Artesunat. Oke. 3. Berapa? 1. Oke. 4. Kak, yang tadi kenapa kok satu? Ayo, kenapa kok 1? Siapa yang jawab tadi? Tourniquet test. Ada Positif. perdarahan nggak? Nggak ada. Ya, tidak didapatkan muntah, nyeri perut, dan mimisan. Tourniquet testnya positif. Kurang dari 1.000, berarti kan DHF grade 1. 4. Grade berapa? 3. DSS. TSS, karena ada akral dingin, tensinya turun ya. Terapinya apa? Yang E. Oke. 6. Kala aja. Kenapa kalah azar? Ayo, kalau di sini berarti apa? Kalau kena ke Papua wajah, Oh, kalau cuma bukan. yang apa? Kalau cuma di wajah? Yang apa tadi? Siapa yang mau? Pau apa Pau? Yang cutaneous leishmaniasis.
Kala azar kalau sudah kena ke visceral. 7. Nah, coba deh baca dulu. Ini soal apa dulu? Aku nggak tahu kenapa ada soal ini juga. Sebenarnya nggak jadi pembahasannya. Soal apa nih? Tivoid. Nah, harusnya apa jadi jawabannya? Cairan venika. Kenapa ada soal ini? 8. Yang ada maltasenya tadi apa? Yang X, Babe. yang ada salibnya tuh. Nah, oke. Trypanosoma cruzi, vektor transmisinya siapa? Oh, tadi kok dasarnya. Kalau Iya, Trypanosoma Toma. cruzi, ya, kalau Trypanosoma cruzi yang Afrika apa yang Amerika? Afrika. Ah. Amerika. Amerika. Afrika. Kalau yang Afrika yang bawa si lalat sese. Trypanosoma brucei ya, kalau yang lalat sese. Ini baru apa jawabannya? Yang Amerika. Chagas disease. Oke, Chagas disease. Sip. Ya, are you ready to materi terbanyak di blog ini? Kemarin diajarin nggak sama Pak Andri? Soalnya kalau tahun-tahun sebelumnya disuruh baca, guys.